di Aula KK26 yang menyuguhkan beberapa view. Ada alam, ada kalau ke selatan itu ada warga KK26, kemudian ada beberapa hutan adat di pojok selatan itu. Mudah-mudahan rombongan dari Komnas Perempuan dan Koordinator Program Disabilitas dan Lansia Komnas Perempuan bisa berkenan merasa nyaman di tempat yang sangat luar biasa bagi kami ini. Tentunya bagi kami ini adalah hadiah ya, pada saat akhir jabatan kami yang ketiga, karena kami menjabat 3 kali periode. Ingin kami sampaikan, yang pertama kali kami ingin ucapkan terima kasih pada Mbak Lulu, Ketua PBD. Kebetulan sama, namun kami tidak tahu bahwa kegiatan atau program itu bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kami tentang disabilitas. Dengan kehadirannya Mbak Lulu, alhamdulillah pada tahun 2018 kami membuat perdes, kemudian disempurnakan tahun 2020 perdesnya. Perjalanan yang sangat melelahkan karena tidak gampang ya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku, terutama kepada kami. Mbak Lulu sangat intens sekali hadir, kemudian memberikan beberapa penjelasan tentang disabilitas. Kemudian pada tahun 2019 bahwa Desa Oyan harus siap memprogramkan menjadi desa inklusi. Alhamdulillah sudah dimasukkan ke RPJMDes pada tahun 2019 pada saat kami menjabat tahun 2019. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Israwati selaku Koordinator GOJ Program Disabilitas dan Lansia Komnas Perempuan. Kepadanya dipersilakan. Saya Isna dari Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan itu merupakan salah satu lembaga HAM RI dan kami fokus kepada isu penanganan kekerasan terhadap perempuan. Nah, merespon adanya isu COVID, kami didukung oleh UNFPA Indonesia yang saat ini ada Mbak Kori di sini selaku gender spesialis, dengan dibiayai oleh pemerintah Jepang. Makanya tadi saya dibilang koordinator GOJ. GOJ itu maksudnya Government of Japan. Nah, melakukan beberapa kegiatan di 5 wilayah, salah satunya Situbondo. Saya sangat terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Kades, Bu Kades, dan teman-teman PPD, terutama Mbak Lulu, Mbak Bella, dan semua aparat yang pemerintah desa yang sudah hadir dalam pertemuan pada pagi hari ini. Nah, tadi kegiatan yang didukung oleh UNFPA itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pemetaan, yaitu mengenai penelitian ya Pak Kades ya. Kemarin Komnas Perempuan sudah pernah datang ke sini pada bulan November, namun saya tidak bisa ikut datang ke sini karena bertepatan bersamaan dengan harus turun lapangan ke Yogyakarta. Jadi pertama ada pemetaan, yang kedua ada advokasi, anggaran desa yang berpihak kepada perempuan, disabilitas, dan lansia. Karena tema program kami itu adalah Leaving No One Behind. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal, baik dia itu lansia maupun disabilitas. Dan yang ketiga adalah uji coba modul. Jadi ketika kami turun ke Situbondo ini bertepatan dengan uji coba modul yang saat ini dilaksanakan di Hotel Rosali. Jadi ada teman-teman perwakilan dari KDD dilatih di sana oleh para fasilitator dan narasumber dari PPD Situbondo untuk menjadi trainer. Nah, selanjutnya ada juga pendistribusian alat bantu, Dignity Kids, juga PPE. Yang PPE itu sudah mulai disusulkan oleh Mbak Bella ya, mungkin selama kegiatan advokasi. Nah, Pak Kades, kami sangat senang dengan progres yang kami terima melalui kegiatan pemetaan dan advokasi di sini. Advokasinya nanti akan menghasilkan satu SOP yang setelah diuji cobakan, diuji pabrikan, setelah itu disosialisasikan akan diperkadeskan ya Pak nanti dari Mbak Bella. Nah, dari SOP itu akan membahas mengenai bagaimana pelayanan kesehatan bagi para disabilitas dan lansia.
Karena berdasarkan hasil pemetaan kami, tim pemetaan Komnas Perempuan yang melakukan pemetaan pada November 2021 di Situbondo, di desa olahan yang sudah inklusif ini, ternyata ada satu gap yang ditemukan. Nah, itu diisi oleh teman-teman PPDIS melalui program advokasi, sehingga menghasilkan SOP bagaimana para perempuan penyandang disabilitas dan lansia itu mendapatkan pelayanan akses kesehatan yang memadai melalui SOP yang dibentuk oleh teman-teman PPDIS bersama pemerintah desa Olayan. Begitu, saya sangat berterima kasih atas sambutannya, atas Pak Kades dan semuanya telah berkenan kami datang ke sini bersama teman-teman UNFPA Indonesia. Semoga setelah ini kita akan ada program-program yang berkelanjutan ya Mbak Kori ya. Nah, setelah ini nanti akan ada sambutan juga dari Mbak Kori, gender spesialis dari UNFPA Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang sekali Pak berada di sini. Saya tadi Bapak udah sebut grupnya kami. Saya Rizia Pori, ada teman saya Mbak Dian Agustino. Mbak Dian itu khusus datang. Mbak Dian adalah communication analyst kalau bahasa Inggrisnya ya Pak posisinya. Tapi Mbak Dian itu bertanggung jawab untuk nanti membuat materi-materi komunikasi untuk memberitakan ke dunia apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Ada Mbak Kamomila. Mbak Kamomila itu yang bertugas untuk juga menjaga hubungan baik, dan juga ada Mbak Dian Maya Kapitri. Pak, saya kata orang kalau nggak kenal nggak sayang ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak apa sih UNFPA ya? UNFPA itu Pak adalah salah satu organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja di isu kesehatan reproduksi. Bapak mungkin pernah dengar WHO, Bapak kenal. Kemudian UNESCO kenal, UNICEF kenal, kami UNFPA. Nah, apa singkatannya itu memang agak nggak perlu dikasih tahu lah Pak. Pokoknya kita kerja di kesehatan reproduksi karena singkatannya itu United Nations Fund for Population Assistance, tapi kita ngomongnya United Nations Population Fund. Itu supaya gampang. Kami bekerja di isu-isu di mana target grup kami adalah perempuan, anak perempuan, dan orang muda. Itu dari siklus hidupnya ya, menjaga mereka supaya ketika dia di dalam kandungan itu mereka terlindungi ibunya gitu loh. Jadi kami punya yang namanya 3 capaian penting. Kalau kita ngomongnya dalam bahasa Inggris itu 3 strategic priority gitu. Itu yang kami impikan buat semua negara di mana kami bekerja, di mana 1, tidak ada angka kematian ibu. 0 angka kematian ibu. Karena Pak, kalau ada angka kematian ibu berarti itu miskin. Udah itu salah satu indikator kemiskinan. Kedua, tidak ada perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender atau praktek-praktek berbahaya. Itu apa aja? Praktek berbahayanya itu adalah kawin anak dan sunat perempuan. Ketiga, tidak ada kalau orang bilang unmet need ya, kebutuhan berkeluarga berencana yang tidak terpenuhi. Harusnya dipenuhi karena banyak sekali kita lihat ibu-ibu itu yang mereka pengen ber-KB tapi itu hamil terus, kasihan kan Pak gitu loh, banyak sekali anaknya jadinya gitu. Jadi ibunya kayak mesin, dan itu sangat berbahaya, dan itu yang kita kita jaga sekali hak-hak dari perempuan dan anak perempuan ini, juga orang muda, supaya kita bisa melahirkan generasi yang bagus. Itu Pak kalau pekerjaan kami. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa, tidak ada yang kebetulan ya Pak, bagaimana akhirnya kita bisa bertemu di sini. Jadi setahun yang lalu itu bersama dengan Komnas Perempuan adalah mitra kami Pak di urusan untuk kekerasan berbasis gender, termasuk bagaimana perempuan dan anak perempuan disabilitas itu juga bebas dari kekerasan Pak, termasuk inklusi, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam program dana desa. Nah, setahun yang lalu itu dalam peringatan hari ini ya perempuan sedunia Pak, Mbak Lulu muncul memberikan presentasi bagaimana beliau bekerja dengan Bapak itu sangat sukses. Bos kami Pak yang tadinya mau kesini nih Pak, namanya Ibu Anjali Sen, dia dari India, itu sangat terkesan sama Mbak Lulu, dan beliau mengatakan kita harus mendukung
apa yang dilakukan oleh Mbak Lulu bersama dengan Pak Ansori. Itu yang kita lakukan. Nah tadi kan supaya Bapak nggak bingung duitnya dari mana, kok dari Jepang. Jadi kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dapat dananya dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Jepang. Jadi kami ini ditaruh di kami juga ke Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan itu ke teman-teman di PBB. Nah kami mau ngapain sih Pak kesini gitu. Nah, 2 hari yang lalu kami sudah melihat bagaimana kita uji coba modul ya Pak. Tadi uji coba modul itu di mana teman-teman PPD itu terlibat aktif. Tapi kami sangat ingin ke sini karena saya dengar suara bagaimana komitmen Bapak. Komitmen Bapak itu terdengar di nasional loh Pak, gitu loh. Komitmen Bapak itu terdengar di nasional loh Pak, gitu loh. Komitmen Bapak itu terdengar di nasional loh Pak, gitu loh. Jadi kami ingin ya mendokumentasikan itu. Kenapa kami membawa Mbak Dian? Karena akan ada khusus nanti mau interview Bapak tuh Pak, untuk supaya bisa kita kabarkan keluar. Karena apa yang kita lakukan itu Indonesia menjadi salah satu negara percontohan, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Lulu yang luar biasa sama Bapak itu luar biasa. Itu semua orang langsung terkesan ya, karena saat ini belum banyak desa dan kepala desa yang punya kesadaran untuk melibatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang manula, lansia, dan apalagi kalau mereka itu disabilitas ya, punya disabilitas. Jadi itu maksud tujuan kami. Semoga dan kami senang sekali, ini luar biasa tempatnya. Kami sangat senang, anginnya sepoi-sepoi, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama kita ya Pak. Mungkin bisa balik lagi ke sini dengan teman-teman di sini, dan sekali lagi terima kasih, ini luar biasa. Timnya Bapak luar biasa. Saya dari tadi sama Mbak Dian terpesona sekali. Ada tim yel-yel khusus, ada tim medianya khusus, ada tim berdoa, ada MC. Itu luar biasa loh. Maksud saya semuanya bisa terlihat bahwa Bapak itu sangat well organized ya Pak. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak sangat terorganisir. Apapun itu sangat rapi, dan kami merasa sangat Mbak Isna ya, kalau tamu itu kalau disambut dengan seperti itu senang, tersanjung sekali gitu. Jadi makanya kami pengen balik lagi Pak suatu saat. Sekali lagi Ibu dan Bapak di sini, terima kasih banyak. Ibu Kadesnya juga ikut, luar biasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pertama. Ada baiknya untuk acara sambutan ini ditutup terlebih dahulu. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian untuk acara pada pagi hari ini. Sebelum dilanjutkan dengan ramah tamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.